Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi ketemu kita bersama saya Septi. Saya Haji. Ya, akhirnya ya setelah sekian lama kita nggak bikin vlog berdua. Iya. Ya, karena kita sudah melewati banyak fase ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya ya? Gimana nih? Yang jomblo udah segera dapat temen apa belum? Ya, kangen nggak sama kita? Ya, video ini kita buat di sela-sela mumpung lagi ada waktu yang luang ya. Mumpung Kalila lagi bobo. Alhamdulillah siapa? Ya. Siapakah itu? Ya alhamdulillah video ini di tahun 2021 ya. Tahun 2020 kemarin kita membuat video di edisi Ramadan ya. Nah, waktu itu Kalilanya masih di dalam perut ya. Awal-awal ada kabar positif hamil. Nah, alhamdulillah sekarang sudah lahir dan usianya sudah 2 bulan. Alhamdulillah. Ya, jadi Kalila itu buah hati aku dan Aji. Iya. Ya, oke. Nah, sekarang mau ngobrolin apa sih? Ngobrolin apa ya? Kita sharing-sharing aja sih. Oke. Ya, sharing aja tentang perjalanan gimana sih 2020 kemarin sampai dengan saat ini, terutama satu peran baru yang kita lalui sebagai orang tua. Oke, mungkin diawali dari tahun 2020 awal ya, tepatnya bulan Maret, juga awal-awal pandemi itu ya. Kita memutuskan untuk coba tinggal berdua tanpa orang tua ya. Nah, kita belajar untuk jadi benar-benar hidup gitu, benar-benar mandiri. Hidup, sebelumnya gak hidup. Sebelumnya kan mungkin masih ada Hidup ini ya, masih melekat sama orang tua masing-masing gitu. Kita sekarang belajar dari 2020 itu Maret kita ngontrak sebuah rumah di daerah Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Nah, ini udah hampir habis kontraknya. Nah, gimana nih rasanya untuk ngontrak atau tinggal berdua sendiri? Kalau aku pribadi sih jelas ya, mungkin tinggal sendiri itu lebih enak ya, lebih nyaman, lebih merdeka ya. Mungkin istri-istri yang di sana, yang di luar juga begitu ya. Ya, Ya, memang ada ini ya. banyak belajar. Intinya kan belajar hidup ya, ada plus minusnya gitu. Tinggal sendiri itu emang ada plus minusnya ya. Poin plusnya ya kita bisa tadi disebutin bisa merdeka, bisa ngatur, ibaratnya kalau punya negara ya punya negara sendiri gitu. Ngedekin guru dewe, biyen ki isih duwe duran sik mantau-mantau tiap hari, mau ngelakuin apa juga harus sesuai sama aturan rumah yang lama gitu. Kalau sendiri kan punya aturan sendiri ya gitu. Dari yang mungkin bangun pagi gitu ya, bangun pagi tetap bangun ya subuh gitu, tapi kalau masak kan nggak kayak kesusu. Kalau bisa sesuaikan waktunya. Terus finansial juga ya, kebutuhan keuangan bisa ngatur sendiri, mulai dari tinggal sendiri tuh. Apalagi banyak yang kita akhirnya bisa mengatur sendiri, dan kita belajar juga, banyak belajar tentang keuangan, tentang manajemen di rumah tangga kayak gitu, karena yang ngehandle ya kita sendiri kayak gitu. Fase selanjutnya juga di 2020 itu aku hamil kayak gitu, mempersiapkan untuk menjadi calon ibu dan calon ayah kayak gitu ya. Nah itu fase baru lagi ya. Setelah fase baru yang pertama adalah menikah ya, menikah, terus habis menikah yaitu hidup sendiri ya, berdua dengan suami istri ya gitulah. Yang fase baru lagi adalah hamil nih. Nah ini juga punya cerita khusus nih, gimana rasanya hamil? Insya Allah sebuah perjuangan kayak gitu ya. Di trimester awal itu awal-awal corona, terus suami juga awal-awal WFH kayak gitu, jadi suami lebih sering nemenin waktu awal-awal kayak gitu, waktu awal-awal hamil. Alhamdulillah rasanya aku pas ngalamin juga morning sickness kayak gitu, gimana makan tuh pilih-pilih banget, terus
Ya sempat bau apa itu yang nggak masak selama hampir 4 bulan itu karena bau bumbu-bumbu bawang tuh nggak kuat, pengen muntah kayak gitu. itu harus siap tuh. Kalau katanya sih suami siaga ya. Suami siap antar dan jaga. Ya, antar makanan juga itu. Jaga-jaga di rumah. Nyari makanan, akhirnya makan kita cari yang udah siap, udah jadi kayak gitu. Dan ya kalau dari sisi suami ya itu karena di trimester awal itu emang rada berat gitu. Nanti belum saya pas ngidam itu, waktu ngidam mau makan apa ABCD sampai ya kadang-kadang makanannya aneh-aneh ya, nggak ada di Jogja ya. Kemarin teman-teman tahu nggak es krim Brazil, es krim Brazil. Saya tuh nanya ke 3 toko nyari, malah diomongin nggak ada mas di sini. Es krim Brazil itu apa? Nggak tahu malah es krim Brazil apa. Taunya adanya itu di mana? Di sana, di daerah asalnya Cilacap. Masa harus ke Cilacap beli es krim? Ya jadi dulu tuh sempat ngidam pengen es krim Brazil gitu, pengen es krim yang lain, pokoknya pengen Brazil, tapi belum kesampaian itu. Banyak lah ngidamnya ya. Nah ini tips-tips buat para suami yang sedang mendampingi istrinya ketika hamil. Ya harus hati-hati nih ya. Pelajaran dari saya ya, ketika mendampingi itu harus bisa benar-benar jaga diri, jaga emosi ya. Susah itu ya, apalagi biasanya istri itu bisa ngelakuin A, misalnya ketika ada suami pengennya A-nya itu dilakukan sama suaminya gitu. Jadi ada apa ya, karena keterbatasan ya, karena butuh diperhatikan gitu ya. Jadi harus sabar, betul-betul sabar, karena emosinya istri itu bakal ngaruh sama emosinya bayi, dan suami yang di luar istrinya itu juga ngaruh ke emosi istrinya gitu. Itu harus hati-hati gitu. Ya karena kondisi emosi orang lagi hamil kan juga naik turun kayak gitu, jadi lebih sensitif lah semuanya, dari lidah, rasa kayak gitu sampai mood tuh ya gitulah ya. Suami berdampak sekali pada perubahan perilaku istri kayak gitu. Nah itu harus hati-hati ya. Lalu di trimester akhir nih juga waktu udah mulai gede kayak gitu, udah mulai gede, bayinya juga perutnya semakin besar kayak gitu, sampai apa ya, yang biasanya pakai kaos kaki sendiri tuh sekarang susah, kakinya tuh, tangannya tuh kayak pendek banget, nggak nyampe gitulah. Mungkin yang pernah hamil yang ngerasain di trimester ketiga tuh susahnya gitu, karena semakin besar juga perutnya. Terus cerita lahirnya tuh waktu hamil tanggal 27 November 2020 tuh aku udah mulai ngeflag gitu, udah mulai kok kayak ada apa ya ini kayak gitu. Aku baca-baca mungkin itu kayaknya kontraksi deh. Terus akhirnya kita periksa ke puskesmas nyaranin langsung ke RS aja kalau mau lahiran RS gitu. Waktu itu kita milih RS Hidayatullah ya. Dari suami juga nyuruh karena anak pertama harus di RS kayak gitu, biar lebih hati-hati kayak gitu, lebih siap nanti kalau misalnya ada apa-apa atau gimana gitu. Ya karena kan harus cari aman ya, kondisi kelahiran kan nggak tahu kayak gimana, antisipasi aja gitu. Nah kita waktu itu jalan ke sana malam-malam ya, sekitar habis sisa jam 8 atau setengah 9, terus langsung masuk di ruang persalinan itu, nunggu gitu. Jadi kamarnya itu kan ada ruang itu ada 3 bilik. Nah, 3 bilik ibu-ibu lahiran. Kita itu dapat bilik yang paling pojok. Istri udah dapat kasur, langsung tiduran gitu. Saya kan nggak dapat kasur ya. Emangnya hotel, soalnya dapat 2 ya, enggak ya. Saya udah bawa bekal kayak mau camping gitu, banyak ya. Udah bawa apa namanya? Sleeping bag. Ya, sleeping bag segala ya. Ditelaki wong akeh nek camping oke Pak gitu ya. Yang gelar di situ ya maklum kan kita ini baru persalinan yang pertama ya, proses kelahiran yang pertama, jadi bawanya macem-macem segala dibawa ya, perlengkapan bapak ibu sampai perlengkapan anak baru ya, semuanya itu ada kurang lebih 3 tas ya, yang penting prepare lah, pokoknya prinsipnya itu prepare gitu next saya. Jadi waktu itu suhunya itu di situ dingin banget.
dingin gitu, AC gitu kan. Mungkin yang ibu-ibu ya yang mau lahiran itu juga ngerasain kedinginan sampai ada yang besar-besar juga gitu ya. Contohnya yang ya samping saya nih kamar mandi terus ya. Ya tapi ya nggak apa. Ya, termasuk saya juga itu tuh satu kali malah sampai BAB di situ. Ya sampai BAB di situ. Ini ya. lagi proses. Ya, ternyata itu deg-degannya sampai ke BAB loh. Itu deg-degan juga ya suaminya. Nah, waktu udah berapa kali itu ya bukaan itu? Bukan 6 kayaknya. Bukaan 6. Tuh cepet pokoknya. Dari jam berapa tuh? Bukan mulai diinduksi itu setengah 11 malam. Mulai kerasa tuh setengah 12, bukaannya udah 4 ya. Terus habis 4 terus ke 6 jam setengah 2 malam itu waktu dia ini lagi kontraksi gitu, lagi kesakitan, ini juga bolak-balik BAB. ya. Terus akhirnya setengah 4 bukaan lengkap, wah rasanya udah ngeden. Akhirnya jam 4 lebih 40 Kalila lahir, alhamdulillah. Mungkin ceritanya dari situ dulu ya, cerita tahun 2020 kita melewati kehamilan sampai melahirkan di situasi pandemi ya kayak gitu, sama-sama benar-benar pengalaman baru juga buat aku sama Mas Haji kayak gitu ya. Berhubung dedeknya udah kayak ngulet-ngulet ya, harus keras siaga. Kita sambung lagi kapan-kapan ya, mudah-mudahan tentang gimana sih ceritanya tentang jadi orang tua baru. Wah itu benar-benar juga pembelajaran yang luar biasa dan benar-benar pengalaman yang luar biasa untuk aku sama Mas Haji kayak gitu ya. Ya sekian dulu ya vlog kita kali ini, semoga insya Allah kita bisa ketemu lagi, kita bisa bikin video lagi. Doain kita, keluarga kita semoga sehat-sehat dan juga para teman-teman viewers ya, para penonton juga sehat-sehat di sana ya, tetap semangat dan bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dah.